Kini Mang Luin. Agar pemain aksi pertama di kumpulan B. Senawai dapat dilakukan hantaran ini baik. Peluang untuk Myanmar. Akan si tuan rumah untuk mencari untuk Zanadin Faris. Itu juga membuktikan yang mereka juga mampu untuk datang. Hasil akhir pertandingan ASEAN Cup 2024 Grup B pertandingan perdana antara Timnas Myanmar versus Timnas Indonesia malam hari ini. Tonton video ini sampai habis, admin akan mengulas jalannya pertandingan yang sangat seru dan super menarik ini. Alhamdulillah, kita baru saja menyaksikan pertandingan yang sangat seru dan luar biasa sekali. Dalam pertandingan perdana ASEAN Cup 2024 mempertemukan antara Timnas Myanmar versus Timnas Indonesia bermain sebagai tim tamu di Stadion Tuwuna, Myanmar. Membawa modal skuad muda terbaiknya membuat mental pasukan Shin Tae-yong semakin kuat. Apalagi dukungan para supporter Indonesia yang memerahkan Stadion Tuwuna menjadi suntikan tambahan buat para pemain Timnas Indonesia. Prediksi saya di awal babak Timnas Indonesia langsung meningkatkan tempo permainan. Lini tengah Timnas Indonesia yang dikomandoi Arkan Fikri dan Zanadin Faris mencoba menguasai permainan. Dengan bermain kerja sama yang apik, bola-bola membahayakan dikirim ke striker Timnas Hoki Caraka dan ujung tombak lainnya seperti Arkan Kaka. Pertandingan berjalan sangat seru, Timnas Indonesia banyak menguasai bola. Sama halnya dengan Timnas Myanmar. Dengan kekuatan pemain lincah dan cepatnya cukup menyulitkan para pemain Indonesia. Jenderal lapangan tengahnya yang dikomandoi pemain yang membahayakan juga merepotkan pertahanan Timnas Indonesia. Di babak kedua, Shin Tae-yong mencoba merotasi pemainnya agar strateginya berjalan mulus dan membuahkan hasil. Beberapa pemain pengganti dengan tenaga yang segar seringkali merepotkan Timnas Myanmar. Pertandingan sungguh menegangkan, jual beli serangan antar kedua tim mewarnai jalannya laga. Untuk hasil skor pertandingan ini bisa dilihat di thumbnail dari video ini ya guys. Jika Indonesia menang, maka kemenangan ini akan membuat peluang Timnas Indonesia semakin lebar dan peringkat FIFA Indonesia langsung naik. Jika kalah, otomatis wasitlah yang akan bermain curang karena sebelumnya wasit tersebut terkenal wasit kontroversial. Dan akan diselidiki bahwa Timnas Myanmar bisa saja melakukan kecurangan dengan membayar wasit. Dan kami fans Indonesia siap mendemo kantor AFF apabila wasit malam ini bermain curang. Semoga saja wasitnya bisa fair dan adil, agar Indonesia tidak dicurangi. Kalau sampai dicurangi, semoga saja pertandingannya bisa diulang kembali. Kami mohon pihak AFF, ulangi pertandingan jika wasit tersebut terbukti curang. Semoga Timnas Indonesia di pertandingan selanjutnya melawan Laos bisa bermain lebih bagus lagi dan dapat mengambil hikmah dari pertandingan ini. Pernyataan gila dan luar biasa dari Erick Thohir usai laga ditunggu para fans Timnas Indonesia. Pernyataan apakah nanti yang akan dikeluarkan Erick Thohir? Coba tulis pendapat kalian tentang jalannya pertandingan tadi guys, pada komentar di bawah ini ya. Salam Garuda Indonesia. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Walaupun berstatus sebagai pemain senior dalam skuad Timnas Indonesia di ASEAN Cup ini, akan tetapi Shin Tae-yong tidak memilih Asnawi Mangkualam sebagai kapten. Mengapa bisa begitu? Siapakah yang akan menggantikannya? Temukan jawabannya dalam video ini. Pemain Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam belum tentu akan menjadi kapten tim Merah Putih di ASEAN Cup 2024. Masih ada beberapa pemain lainnya yang dinilai layak menjadi kapten Timnas Indonesia di turnamen tersebut. Salah satunya adalah bek Persija Jakarta, Muhammad Ferrari. Muhammad Ferrari sebelumnya menjadi kapten saat Timnas Indonesia beruji coba melawan Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, 3 Desember 2024. Muhammad Ferrari jadi kapten Timnas Indonesia karena Asnawi Mangkualam belum datang ke Bali.
Di sana ada juga Pratama Arhan, namun tidak bermain sejak menit pertama dalam uji coba tersebut. Adapun Asnawi Mangkualam sebenarnya kapten timnas Indonesia sebelum Jay Itzes datang. Kini kapten utama timnas Indonesia adalah bek Venezia FC tersebut. Di ASEAN Cup 2024, Asnawi Mangkualam menjadi satu-satunya pemain senior di timnas Indonesia. Namun, Muhammad Ferrari juga merupakan wakil kapten di Persija. Ada juga Donny Tri Pamungkas yang merupakan kapten di timnas U20 Indonesia. Jadi belum bisa dipastikan siapa kapten timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Belum tentu Asnawi Mangkualam jadi kapten, kata Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Kemarin itu pas uji coba lawan Bali United, kaptennya Muhammad Ferrari. Tapi memang yang paling senior di tim ini sekarang Asnawi Mangkualam lanjutnya. Sumarji belum bisa membocorkan siapa kapten timnas Indonesia. Namun yang pasti pemilihan kapten timnas Indonesia itu diharapkan bisa memimpin rekan-rekannya dalam pertandingan nanti. Kapten timnas Indonesia akan terlihat dalam laga melawan Myanmar pada pertandingan pertama grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Tuwuna, Yangon, Senin 9 Desember 2024. Jadi kita bisa lihat dalam laga melawan Myanmar nanti, kata Sumarji. Ribuan supporter timnas Indonesia bisa saja kembali menunjukkan semangat luar biasa mereka dengan memadati stadion kandang timnas Myanmar dalam laga lanjutan Piala ASEAN Cup 2024. Meski turnamen ini kerap dianggap sebagai kompetisi kelas regional, antusiasme pendukung Garuda tak pernah surut. Para supporter kemungkinan akan memberikan dukungan penuh kepada tim kesayangan mereka. Seperti di pertandingan-pertandingan away sebelumnya, biasanya sejak pagi, para pendukung Indonesia telah terlihat berkumpul di sekitar stadion, lengkap dengan atribut merah putih seperti jersey, bendera, hingga spanduk dukungan. Teriakan yel-yel penyemangat menggema di sekitar stadion, menciptakan atmosfer khas yang membuat para pemain timnas Indonesia merasa seperti bermain di kandang sendiri. Ini bukan soal level turnamen, tapi soal cinta kami kepada timnas Indonesia. Dimanapun mereka bermain, kami akan selalu mendukung, mungkin begitu kira-kira kata salah satu supporter yang datang dari Indonesia. Selain itu, tak sedikit supporter yang rela melakukan perjalanan panjang dari Indonesia ke Myanmar untuk memberikan dukungan langsung. Mereka menyebut kehadiran di stadion adalah bentuk cinta dan dedikasi mereka kepada sepak bola Indonesia. Apabila itu benar, jelas ini akan gemparkan jagat sepak bola Asia, khususnya wilayah ASEAN. Karena begitu fanatiknya supporter timnas Indonesia. Media-media di Asia akan dihebohkan dengan aksi Awai Dais supporter timnas Indonesia ini. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong pasti akan mengaku terharu dengan dukungan luar biasa dari para supporter. Dukungan seperti ini sangat berarti bagi kami. Supporter adalah pemain ke-12 kami dan kami akan berjuang keras untuk membalas dukungan ini dengan kemenangan, begitu kira-kira kata Shin. Meski Piala AFF sering dipandang sebelah mata oleh sebagian pihak, bagi para pendukung Indonesia, setiap laga adalah kebanggaan. Dukungan penuh seperti ini menjadi bukti betapa besarnya cinta masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Laga antara timnas Indonesia dan timnas Myanmar ini diprediksi akan berlangsung sengit. Dengan dukungan ribuan supporter di stadion, semangat para pemain Garuda diharapkan semakin membara untuk membawa pulang kemenangan. Di sisi lain dan fakta sebenarnya, perjuangan timnas Indonesia yang akan menghadapi laga tandang melawan Myanmar dipastikan tidak sendiri. Ada ratusan supporter yang akan datang untuk mendukung penuh timnas Indonesia di Myanmar. Dijadwalkan timnas Indonesia akan melawan Myanmar pada laga pertama grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Tuwuna, Yangon, Senin 9 Desember 2024. Ini akan menjadi laga yang sulit bagi timnas Indonesia karena merupakan pertandingan perdana. Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, mengatakan bahwa supporter timnas Indonesia akan menyaksikan secara langsung perjuangan Pratama Arhan dan kawan-kawan di Myanmar. Mayoritas supporter yang datang itu tinggal di Myanmar. Sumarji mengucapkan rasa terima kasih kepada supporter yang setia untuk mendukung langsung timnas Indonesia di Myanmar. Ini akan menjadi semangat tambahan bagi Asnawi Mangkualam DKK. Dari laporan yang saya terima, tidak supporter timnas Indonesia yang hadir.
Hanya sekitar 130 orang saja yang datang ke Myanmar. Mereka sudah memesan tiket pertandingan dari kedubes di sini, kata Sumarji. Lebih lanjut, Sumarji mengatakan bahwa antusias masyarakat Myanmar jelang pertandingan melawan timnas Indonesia biasa saja. Tidak ada atmosfer dukungan penuh dari masyarakat Myanmar ke timnya. Ini terlihat dalam sesi latihan Myanmar jelang lawan timnas Indonesia. Para pemain Myanmar berlatih tanpa dihadiri supporter sendiri untuk sekedar memberikan dukungan. Apakah ini kode bahwa supporter Myanmar tidak ingin mendukung negaranya malah mendukung Indonesia? Hahaha, mungkin saja seperti itu. Saya melihat biasa saja seperti tidak ada atmosfer kalau besok itu ada pertandingan. Tempat latihan kami berdekatan dengan Myanmar. Warga di sini juga tidak terlihat untuk datang menyaksikan Myanmar latihan, ucap Sumarji. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian yakin Indonesia nanti bisa menang saat bermain di kandang Myanmar walaupun Indonesia hanya dihadiri segelintir supporter saja? Coba tulis tanggapan kalian dan prediksi skor dari kalian ya guys, pada kolom komentar di bawah ini. Nah, ini yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia. Akhirnya Sintayong berani jujur. Terbongkar ternyata inilah target Sintayong di ASEAN Cup 2024 ini. Apa alasan Sintayong memilih target tersebut? Simak baik-baik. Pelatih timnas Indonesia Sintayong akhirnya mengungkapkan target tim merah putih sebenarnya di ASEAN Cup 2024. Ada dua target yang dibidik Sintayong dalam turnamen tersebut. Target pertama, Sintayong ingin anak-anak asuhnya bisa merasakan atmosfer pertandingan. Terlebih pelatih berusia 54 tahun itu membawa pemain U22 ke turnamen yang dulu bernama Piala AFF tersebut. Hanya Asnawi Mangkualam pemain senior yang bermain di ASEAN Cup 2024. Sisanya benar-benar disiapkan untuk regenerasi timnas Indonesia. Sintayong menilai bahwa ASEAN Cup 2024 ini sebagai ajang curi ilmu sebelum terjun ke SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Pemain-pemain saat ini akan dibawa kedua turnamen tersebut tahun depan. Target saya di ASEAN Cup 2024 jelas bahwa ingin memberikan banyak pengalaman kepada pemain, kata Sintayong. Target kedua, Sintayong ingin para pemain bisa bekerja keras dalam pertandingan. Saat ini fokus Sintayong pertandingan ke pertandingan. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup B ASEAN Cup 2024 bersama Myanmar, Laos, Vietnam, dan Filipina. Laga pertama, Timnas Indonesia akan menantang Myanmar di Stadion Thuuna, Yangon, Senin 9 Desember 2024. Saya ingin para pemain tetap bermain maksimal dan bekerja keras, kata Sintayong. Sebagai pelatih, Sintayong tentu saja ingin timnas Indonesia berprestasi di turnamen tersebut. Ia menyadari ini akan sulit karena lawan-lawannya membawa pemain senior. Meski begitu, Sintayong tetap yakin dengan kemampuan pasukannya. Setidaknya untuk saat ini lolos terlebih dahulu dari babak penyisihan grup B ASEAN Cup 2024. Kami harus bisa selangkah demi selangkah meraih hasil yang kami inginkan, yakni lolos dari babak grup B. Kalau bisa, kami harus melaju lebih jauh lagi, kata Sintayong. Pakar sepak bola asal Inggris Steve Darby menilai ada 4 tim nasional yang menjadi kandidat juara ASEAN Cup 2024. Akan tetapi peluang terbesar bukan timnas Indonesia. Steve Darby yang menghabiskan karirnya di Asia paham betul bagaimana peta persaingan di Asia Tenggara. Ia menilai Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia menjadi kandidat menjadi juara ASEAN Cup 2024. Akan tetapi mantan pelatih timnas Laos itu menilai Vietnam memiliki peluang lebih kuat untuk meraih gelar. Ada 4 tim yang berpeluang menjuarai turnamen ini, yaitu Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia. Kata Steve Darby, tim Vietnam akan menjadi kandidat kuat karena memiliki skuad yang tangguh dan kejuaraan ini juga sangat berarti bagi mereka saat ini, ujarnya. Lebih lanjut, Steve Darby menilai 4 tim kuat Asia Tenggara di atas memang sudah saatnya menurunkan pemain muda di ASEAN Cup 2024.
Namun menurut saya, Big 4 Asia Tenggara harus mempertimbangkan Piala AFF sebagai ajang untuk mengembangkan dan membawa skuad U23 mereka, kata Steve Darby. Mereka harus menargetkan untuk menjuarai Piala Asia dan mengincar kualifikasi Piala Dunia, ujarnya. Steve Darby juga memberikan opininya jika disuruh memilih tim untuk dilatihnya, ia menempatkan pilihannya ke Vietnam. Melihat kualitas tim-tim tersebut, saya akan memilih Vietnam untuk mengincar juara, ujarnya. ASEAN Cup 2024 akan digelar mulai 8 Desember 2024. Sebanyak 10 tim berpartisipasi dibagi menjadi 2 grup. Grup A dihuni oleh Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Grup B ditempati timnas Indonesia, Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Thailand berstatus menjadi juara bertahan di turnamen yang dulunya bernama Piala AFF itu. Tom Haye menilai sudah banyak peningkatan di timnas Indonesia. Skuad Garuda mencatatkan diri sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Datang sebagai kuda hitam, Indonesia saat ini duduk di posisi ketiga klasemen dan membuka peluang lolos ke putaran keempat. Kemenangan atas Arab Saudi juga membuktikan bahwa mereka bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata. Tom Haye menjelaskan bahwa kondisi di timnas Indonesia saat ini berbeda. Sebelumnya, skuad Garuda cukup puas saat bisa mengimbangi permainan lawan saat sudah berada di kancah Asia. Perlahan Sintayong bisa menemukan formula terbaiknya dan Indonesia jadi salah satu tim yang menjadi ancaman. Saya pikir sebelum kami datang terkadang kami merasa puas jika bisa bersaing. Yaitu adalah permainan yang bagus, sayangnya kami tidak mendapatkan hasilnya dan kami melanjutkan, kata Tom Haye dilansir bolasport.com dari kanal YouTube The Highway. Pemain Almer City ini melanjutkan salah satu yang paling terlihat adalah aspek mentalitas skuad Garuda. Meski akan menghadapi lawan kuat, mereka tidak gentar dan optimis meraih kemenangan. Menurutnya ini cukup krusial karena ada kepercayaan diri tinggi saat mereka datang ke lapangan. Ini jadi lompatan besar dan harus terus dipertahankan oleh semua pemain. Saya pikir kami juga membawa sesuatu yang ekstra. Kami sangat yakin dengan hal itu mungkin terjadi. Apa yang Anda lihat sekarang di depan publik adalah semua orang benar-benar percaya bahwa kami bisa memenangkan pertandingan tersebut. Itu merupakan perubahan besar dalam mentalitas, ujarnya. Sama seperti Haye, Calvin Verdonk juga merasakan hal yang sama. Dia menilai bahwa performa skuad Garuda harus bisa terus dipertahankan. Hal tersebut menjadi modal penting saat mereka datang di semua pertandingan saat ini. Saya pikir kami benar-benar yakin bahwa kami bisa mencapainya. Saya pikir kita harus memberi mereka contoh yang baik untuk ditunjukkan kepada mereka, terang Verdonk. Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, menunjukkan rasa bangga yang luar biasa terhadap perkembangan mental para pemain timnas Indonesia. Ini sangat penting, terutama menjelang pertandingan pertama mereka melawan Myanmar pada fase penyisihan grup B Piala AFF 2024. Sumarji mengungkapkan bahwa aspek mental menjadi fokus utama dalam pemusatan latihan yang dipimpin oleh pelatih Sintayong. Kita semua patut mengapresiasi atas upaya yang dilakukan tim pelatih. Pada awal kedatangan pemain untuk mengikuti pemusatan latihan, yang diutamakan ialah fisik dan mental, tutur Sumarji. Perkembangannya saat ini berkaitan dengan mental para pemain. Itu sudah sangat luar biasa. Bahkan upaya-upaya di tim ini tanpa melibatkan pelatih juga sudah dilakukan. Tambah sosok yang sudah menjadi manajer timnas Indonesia sejak 2019 itu. Sumarji juga menambahkan bahwa para pemain telah membangun chemistry dengan cepat meskipun hanya memiliki waktu singkat sebelum pertandingan. Artinya ada satu sesi di mana pemain timnas Indonesia berkumpul sendiri untuk menyamakan persepsi, menyatukan hati, tekad, semangat, dan harapan. Ini juga menjadi bagian yang terpenting, ujar Sumarji. Proses pembentukan chemistry ini membutuhkan waktu. Kebetulan kemarin waktunya memang mepet, tetapi kami berusaha bagaimana supaya chemistry antar pemain ini bisa terbentuk, tambahnya. Menurut Sumarji, meskipun mayoritas pemainnya masih muda, perkembangan mental para pemain sudah tak perlu diragukan lagi.
Kemarin ketika sepulang dari uji coba melawan Bali United, semua pemain berkumpul. Intinya satu, supaya mental para pemain lebih kuat karena lawan yang akan kami hadapi adalah pemain-pemain yang senior, ujarnya. Maka, anak-anak pun sudah mempersiapkan mental sebaik-baiknya. Yakinlah bahwa mental para pemain, walau usianya muda, tetapi para pemain sekarang perkembangannya jauh lebih baik. Saya kira tak perlu diragukan lagi berkaitan dengan mental para pemain, lanjutnya.